Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Gelandang Persebaya tak masalah dijadikan striker pengganti Paulo Victor. Kami baca dari bola.com, Persebaya Surabaya telah memutuskan sosok pengganti striker Paulo Victor yang mengalami cedera hamstring. Jajaran pelatih berencana memasang Michael Rumere di posisi ujung tombak lini depan. Hal ini tentu jadi pertanyaan mengingat Rumere berposisi asli sebagai gelandang. Skuad Persebaya juga masih memiliki Januar Eka Ramadan atau Ahmad Nufiandani yang juga bisa dimainkan sebagai ujung tombak serangan. Keputusan ini satu di antaranya dilandasi oleh kondisi stok gelandang Persebaya yang melimpah musim ini. Padahal secara strategi pelatih Aji Santoso lebih kerap memasang 3 pemain tengah. Rumere sebenarnya bukanlah pelapis yang sepadan bagi Victor. Dia kerap salah posisi ketika mendapatkan umpan. Posturnya yang tidak terlalu tinggi juga tak diimbangi dengan kecepatan. Namun, sejak memasuki putaran kedua, Rumere kerap menjadi pilihan mengisi posisi striker. Sudah 3 kali dia diturunkan sebagai tukang gedor pertahanan lawan. Terkadang dia juga harus bergantian dengan Paulo Victor. Sebagai pemain profesional, saya harus bisa ditempatkan dimanapun pelatih inginkan. Harus bisa beradaptasi, ujar pemilik nomor punggung 30 itu. Rumere pertama kali dicoba sebagai striker saat Persebaya menang 5-0 melawan Persita Tangerang di pekan ke-19 BRI Liga 1 2022-2023. Lalu pada 18 Januari 2023. Tak ada kontribusi gol atau assist meski tampil sejak menit pertama. Dia lantas ditarik keluar pada awal babak kedua dan diganti dengan Paulo Victor. Hasilnya, Victor tampil apik dalam laga debutnya di Liga 1 itu dengan mencetak masing-masing 1 gol dan assist. Yang terjadi selanjutnya adalah Paulo Victor selalu tampil sebagai starter. Sayang, dia tidak bisa tampil penuh di laga terakhir kontra Borneo FC pada 3 Februari 2023 karena mengalami cedera dan ditarik keluar pada menit 37. Rumere lantas masuk sebagai pengganti untuk mengisi posisi itu. Rupanya dia berhasil menyumbang 1 assist melawan Borneo. Persebaya pada akhirnya juga menang 3-2 dalam laga pekan ke-22 itu. Bermain di posisi baru sempat membuatnya canggung. Beruntung, dorongan dari rekan setim serta pelatih membuat kepercayaan diri Rumere bertambah. Baginya, di mana saja ditempatkan tidak menjadi masalah. Yang terpenting bisa berkontribusi untuk kemenangan tim. Rumere juga enggan mentargetkan gol maupun assist. Dia hanya berusaha melakukan yang terbaik di dalam latihan maupun pertandingan. Yang terpenting tim menang, soal cetak gol itu berkah dari Tuhan, ujarnya. Kemudian Persebaya berpeluang ke peringkat 4. Aji mewaspadai strategi PSS Sleman. Kami baca dari jpnn.com pertandingan Persebaya versus PSS Sleman pada Senin 13 Februari 2023 agaknya cukup berkesan bagi pelatih kepala kedua kesebelasan. Aji Santoso dan Seto Nurdiantoro merupakan 2 pelatih lokal yang tersisa di kompetisi Liga 1 2022-2023. Pelatih Persebaya Aji Santoso paham betul sosok Seto sebagai pelatih. Keduanya di angkatan yang sama ketika menimba ilmu lisensi kepelatihan AFC Pro. Seto kala itu bahkan keluar sebagai peserta dengan nilai terbaik. Waktu mengambil lisensi kepelatihan AFC Pro, saya satu grup dengan beliau. Saya tahu kualitas Coach Seto. Beliau merupakan salah satu pelatih lokal terbaik di Indonesia, kata Aji dikutip dari laman klub. Oleh karena itu, Aji meminta Alwi Slamet dan kolega untuk mewaspadai strategi racikan Seto. Apalagi Persebaya berstatus sebagai tuan rumah. Tekanan untuk meraih 3 poin pun makin besar. PSS Sleman sebelum melawan Persib Bandung, progres mereka cukup bagus. Saya telah menyampaikan kepada pemain untuk konsisten dalam permainan, ujar Aji.
Aji juga menyampaikan soal posisi klasemen ke pemain agar mereka fokus. Karena tidak menutup kemungkinan kalau kita menang, kami berada di 4 besar, ucapnya. Persebaya saat ini berada di posisi ke-7 klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan perolehan 34 poin. Selisih 2 poin dengan Borneo FC yang menempati posisi ke-4. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.